Siapa yang hitungannya lambat, lama dia menunggu. Tapi siapa yang hitungannya cepat, maka sebentar dia di situ. Apalagi kalau masuk surga tanpa hisab. Kita hanya lewat di padang mahsyar, dipanggil Sayyiduna Muhammad sallallahu alaihi wasallam pembawa liwaul hamd, lalu dibukakan jalan kepadanya oleh umat-umat sebelumnya. Nabi lewat memimpin orang-orang yang masuk surga, dan dia datang ke pintu surga. Lalu dia ketuk pintu surga, lalu penjaga mengatakan, "Man?" Siapa? Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Qala al-khazin, "Bika umirt." Aku diperintahkan untuk menantimu. Wa alla aftah illa li ahadin qablak, dan tak akan dibukakan kepada seorang pun sebelummu. Beruntunglah orang-orang yang mengikuti Nabi alaihi salatu wassalam, langkah per langkah, kata per kata, senti per senti, meter per meter, dan merugilah orang-orang yang mengambil jalan lain dan membuat penyimpangan-penyimpangan. Oleh itu kaum muslimin dan muslimat dirahmati Allah, Ramadan bukan lewat begitu saja. Dia adalah sebuah agenda besar yang ditunggu-tunggu oleh para pembesar, orang-orang yang punya harapan besar kepada Allah yang maha besar, karena ingin dapat bagian terbesar di hari yang paling besar, yaitu hari kiamat nanti. Ma'asyiral kiram, waktu kita tidak boleh lama. Ya, saya sengaja minta malam ini setelah Isya, supaya setelah tarawih bebas pulang ke rumah. Kalau semalam agak tertahan sebagian besar tidak tertahan pulang. Oleh sebab itu saya minta khusus untuk saya malam ini, dan seterusnya terserah untuk setelah Isya. Oleh sebab itu saya berjanji tidak lama-lama, sampai selesai saja. Apa agenda utama yang menghasilkan menjadi mesin pahala kita? Setelah kita semalam kita sebutkan harus lillahi ta'ala, memperbaiki hubungan dengan Allah, perbaikan hubungan dengan makhluk Allah, kemudian mengikuti Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, yang tiga pondasi utama beredarnya diterima atau ditolaknya amal. Baik hubungan dengan Allah, baik hubungan dengan hamba Allah, kemudian dengan cara mengikuti Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Nabi alaihi salatu wassalam, agenda apa yang pertama yang menjadi andalannya di bulan Ramadan ini secara khusus adalah yang karenanya bulan ini didatangkan. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumus shiyam. Hai orang beriman, diwajibkan kepadamu berpuasa. Berpuasa seperti apa? Karena puasa ini bukan sekedar menahan haus, bukan sekedar menahan lapar, bukan sekedar menahan syahwat, tapi adalah jauh lebih dalam implikasi terhadap kehidupan. Anda puasa tapi sambil berdosa. Mungkin sebagian kita karena tidak tahu berpuasa tapi buka bersama dengan yang tidak halal, dengan pacarnya berpuasa, dengan pacarnya naik Honda berdua sambil pegangan, habis itu buka bersama. Siapa yang menghalalkan Anda untuk berdekatan dengannya? Yang halal saja dilarang, apalagi yang haram. Atau pergi sebelum subuh pergi sahur bersama. Sebenarnya sangat mudah sekali. Kau mau sadar sahur bersama, urus SIM-nya, surat izin menjemput di KUA, tak bayar, seperangkat alat sholat. Bawa 2 orang saksi, sampaikan ke wali. Nah, so habis itu minta ayah dan ibu belanjai kita sampai selesai. Nah, tapi kalau sebelumnya puasanya tidak ada arti. Tapi bukan pula tidak boleh berpuasa. Tambah dosa kalau meninggalkan puasa. Kalau kamu dosanya mana? Tidak, jangan ditambah. Tetapi jaga puasa itu bukan hanya sekedar merasa haus dan lapar,
Karena kata Nabi SAW, man lam yada qawla az-zuri wal amala bihi fala hajata lillahi fi yada ta'amahu wa syarabah. Siapa yang tidak meninggalkan berkata dusta dan mengamalkannya. Para ulama menyebut berkata dusta dan mengamalkannya yang meliputi segala dosa yang tidak sah, maka Allah tak butuh dia untuk meninggalkan makan dan minumnya. Yang kedua, kaum muslimin dan muslimat dirahmati Allah, adalah at-taubah an-nasuh, bertaubat kepada Allah dengan sebenar-benarnya. Karena ada pembagian ampunan, lalu kita tidak minta, merugi kita. Karena memang syaratnya diminta. Syaratnya diminta, dan Allah suka kita meminta. Setiap saat kita meminta. Semakin sering kita minta maaf, semakin sering kita istighfar, Allah semakin mengangkat derajat kita. Makanya tuba liman wajada fi sahifatihi istighfaran katsiran, kata Nabi SAW. Berbahagia orang yang mendapatkan dalam catatan amalnya istighfar yang banyak. Nabi yang diampuni dosanya terlalu akan datang, maka mengajarkan pagi dan petang minimal 70 kali dia istighfar, sampai 100 kali. Ma'asyiral kiram dirahmati Allah, bagaimana kita dengan kita yang tidak pernah luput dari dosa. Yang ketiga, doa. Karena memang syahrul Ramadan adalah bulan berdoa. Dimanapun kita berdoa, dalam keadaan berpuasa, khususnya menjelang berbuka atau menjelang sahur, adalah saat-saat yang utama. Atau dalam solat-solat kita, dalam sujud kita, atau di tahiyat akhir kita. Jangan tunggu doa setelah selesai solat. Nabi mengajarkan selesai solat itu zikir, sedangkan doa itu adalah di dalam solat yang paling utama. Jangan dibalik, sebagian imam mengejar zikir setelah doa, dan zikir setelah solat panjang-panjang, tapi solatnya dipangkas. Kalau tuan-tuan mau hebat, ikutilah cara manusia paling hebat, Nabi kita alaihissalatu wassalam. Kalau tidak mampu seperti beliau, tapi jangan menyalahinya sengaja. Nabi alaihissalatu wassalam kalau dah tahu-tahu salat malamnya tidak panjang sekali, 1 rakaat 5 juz. 5 juz 1 rakaat. Awak 5 ayat dah banyak batuk menular di belakang. Sampai bingung pula imam jadinya. Ma'asyiral kiram dirahmati Allah SWT. Maka berdoa jangan sampai luput, karena ibadah itu semuanya intinya doa. Semua ibadah kita ada doa di dalam. Kemudian kaum muslimin dan muslimat dirahmati Allah SWT adalah as-sadaqah. Banyak bersedekah. Dan spesifikasi lebih spesifik lagi, yang lebih khusus lagi adalah memberi makan. Sehingga kalau ini diamal, ke implikasinya apa? Tidak ada umat Islam yang boleh lapar di bulan Ramadan. Ini menjadi hutang bagi orang-orang yang mampu. Kalau ada yang masih lapar di bulan Ramadan, maka kewajiban, bukan kewajiban, dianjurkan. Tapi mungkin kalau ada yang lapar, itu menjadi kewajiban bagi yang tahu untuk tidak membiarkan mereka lapar. Maka dianjurkan untuk menyiapkan perbukaan. Man fattara sa'iman kalahu ka ajur sha'im. Siapa menyiapkan perbukaan bagi orang puasa, maka baginya pahala seperti orang yang berpuasa itu, tanpa mengurangi. Tapi apa khusus berbuka? Wallahu alam, para ulama mengatakan tidak. Kenapa disebutkan berbuka? Karena pada umumnya menyiapkan makanan berbuka lebih mudah daripada menyiapkan makanan selain itu. Karena saat itu orang sedang lapar. Termasuk juga menyiapkan makanan sahur. Ternyata jadi sahurnya disiapkan, berbukanya disiapkan, masuk pahala man fattara sha'iman insyaallah taala. Ma'asyiral kiram dirahmati Allah. Kemudian agenda utama adalah juga qiyamul Ramadan, menghidupkan malam-malam Ramadan.
Dengan apa? Dengan salat. Dengan apa? Dengan munajat. Dengan apa? Dengan Al-Quran. Dengan apa? Bahkan dengan sahur. Sahur itu adalah barakah. Tasahharu fa inna fis suhuri barakah. Makan sahurlah kalian, sesungguhnya makan sahur itu barakah. Makan saja kita berpahala di bulan ini. Makanya merugi orang yang tidak dapat keuntungan di bulan ini. Makanya perlu diagendakan benar-benar untuk menghidupkan bulan ini. Kalau tuan-tuan membuat acara ini dan itu, memerlukan persiapan sekian lama, ini dan itu disiapkan. Ramadan masa dibiarkan berlewat begitu saja? Tidak ada rencana sama sekali, tidak ada niat sama sekali. Padahal berniat saja untuk berbuat baik di bulan ini, itu sudah merupakan kebaikan yang dicatatkan. Kata Nabi SAW, niyatul mu'min khairum min amalih, atau ablagu min amalih. Niat seorang mukmin lebih bagus daripada amalnya. Niatnya lebih bagus dari amalnya. Benar. Kita berniat solat sebaik-baiknya, pas dalam solat tak sebaik yang kita niatkan. Kita berniat untuk menikah dengan sesetia-setianya, tapi tak sesetia seperti yang kita niatkan. Kita berniat belajar kuliah dengan sebaik-baiknya, pas kuliah tidak sebaik yang kita niatkan. Kita berniat bersedekah dengan sebaik-baiknya, ternyata ketika bersedekah tidak seperti yang kita niatkan. Maka niat itu adalah kebaikan. Sampai Imam Ahmad ditanyakan oleh anaknya, "Ya abati awsini, wahai ayah beri saya wasiat." Qala inwi khairan, selalu berniat baik. Fa innaka la tazalu fi khairin, engkau selalu dalam kebaikan. Ma dumta tanwi khairan, selama kau berniat berbuat baik. Maka berniat, besok saya harus begini, tapi kebaikan. Dan besok saya harus meninggalkan dosa-dosa ini. Ini sudah dicatatkan, walaupun tidak jadi diamalkan. Kaum muslimin sedang jemaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Jangan lupa bahwa bulan ini adalah Syahrul Quran. Ini amalan utama, agenda besar kita. Nabi sendiri alaihi salatu wassalam minimal menamatkan 1 kali dalam sebulan bersama malaikat Jibril alaihi salam. Menamatkan mengkhatam Al-Quranul Karim minimal sekali sebulan ini. Kalau bisa berkali-kali dalam sebulan ini. Yang paling afdal adalah sekali 3 hari. Tetapi di antara para ulama dahulu ada yang sampai 2 kali sehari. Tapi yang mana yang afdal, wallahu alam, sunnah Nabi adalah sekali 3 hari. Seperti dalam hadis Abdullah bin Amr ibn al-As. Ada yang melebihi daripada itu, ijtihad mereka, dan tidak mungkin lebih afdal daripada sunnah Nabi alaihi salatu wassalam. Ma'asyiral kiram dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan Allah menjadikan kita selupa yang selanjutnya adalah sering-sering di masjid. Sering-sering di masjid. Khususnya bagi kita yang kalau di luar masjid rentan untuk merusak puasa kita. Baik di rumah, kalau rentan berkelahi di rumah, pindah ke masjid. Khususnya 10 malam terakhir. Yaitu dengan i'tikaf. Ya, kalau bisa sempurna 10 malam terakhir, kalau setidaknya minimal semalam penuh. Mungkin di antara kita tidak mendapatkan waktu untuk cuti penuh, maka di waktu malam berada di masjid Allah Subhanahu wa taala untuk mendapatkan malam yang tak pernah terlupakan dunia akhirat, yaitu malam Lailatul Qadar. Yang siapa yang dapatkan sungguh diberikan kebaikan yang besar. Siapa yang tak dapatkan maka rugi yang sangat besar. Mudah Allah SWT menjadikan kita orang-orang yang semangatnya dari awal ini, ya, bayangan panas di awal, sejuk ke depan tak, semakin lama semakin panas. Jadi semesti mesin diesel ya. Orang awalnya agak payah sedikit, tapi setelah panas susah dihentikan sampai menjelang Idul Fitri nanti. Amin ya rabbal alamin. Karena kesempatan ini belum tentu berulang. Maka belajar, gali sebanyak-banyaknya berapa besar keuntungan yang Allah siapkan. Kalaulah kita menabung di sebuah bank 1.000,
kita setor dapat dicatat 10.000, nabung 100.000 dicatatkan 1 juta, pasti kita akan berlomba untuk menabung walaupun berhutang dulu. Ini ndak di Ramadan kita tabung 1.000, maka dituliskan terserah kita. Allah menjanjikan puasa pahalanya tanpa batas. Tidak berlaku kelipatan 1/10, 1/700, tetapi 1/nya hanya Allah yang Maha Pemurah yang akan menyiapkan pahalanya. Wallahu taala alam wa sallallahu ala nabiyyina Muhammad wasallam. Terima kasih dan mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Barometer amal kita saleh tak salehnya di salat kita. Bila salat kita ikhlas dan sesuai dengan sunnah Nabi SAW, maka insya Allah amalan yang lain mengikuti. Ini aktivitas ini membantu saya di akhirat atau akan menyulitkan saya di akhirat? Kalau seandainya perbuatan itu ternyata akan menyulitkan kita di akhirat kelak, tinggalkan perbuatan itu. Anta ni'mal jund. Kamu adalah sebaik-baik prajurit. Coba lihat. Kamu adalah sebaik-baik prajurit. Maka tujuannya adalah menghancurkan kehidupan rumah tangga.